Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat ilmu dan waktu yang diberikan sehingga kami dapat menyampaikan materi dengan judul Analisis Akad Istisna untuk Pemesanan Apartemen dengan Sistem Inden. Nah, jadi teman-teman, akad istisna adalah salah satu akad jual beli dalam Islam yang dilakukan untuk pemesanan barang yang belum tersedia, namun akan dibuat berdasarkan kriteria tertentu dan akan diserahkan di masa yang akan datang. Nah, akad ini tergolong dalam jual beli berbasis pesanan atau customized contract dan sangat cocok diterapkan dalam proyek pembangunan seperti rumah, apartemen, hingga barang manufaktur. Sebagai contoh kasus, kita dapat menganalisis transaksi antara Ibu Sari sebagai konsumen dan juga PT Hunian Islami sebagai developer. Nah, objek transaksinya adalah apartemen tipe studio seluas 30 meter persegi dengan harga sebesar 500 juta rupiah dan pembayaran akan dilakukan melalui uang muka sebesar 100 juta rupiah, dilanjutkan dengan cicilan sebesar 33,3 juta per bulan selama 12 bulan dan penyerahan unit akan dilakukan setelah 12 bulan yaitu saat pembangunan selesai. Agar akad istisna dinilai sah secara syariah, maka harus terpenuhi 3 rukun utama, yaitu yang pertama, pelaku akad atau al-aqidah. Nah, dalam kasus ini, pelaku akad adalah Ibu Sari sebagai mustasni atau pemesan dan PT Hunian Islami sebagai sani atau pembuat barang. Maka rukun pertama terpenuhi. Lalu yang kedua, objek akad atau al-masnu. Objek yang dipesan adalah unit apartemen tipe studio 30 meter persegi dengan spesifikasi yang jelas dan disepakati kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa objek akad sah dan memenuhi syarat. Lalu yang ketiga ada ijab dan qabul. Terdapat kesepakatan antara Ibu Sari dan juga PT Hunian Islami mengenai jenis dan spesifikasi unit, harga, metode pembayaran, serta waktu penyerahan. Hal ini menandakan bahwa ijab dan qabul telah terjadi secara sah. Dengan demikian, akad istisna dalam kasus ini sah secara syariah karena telah memenuhi ketiga rukun pokok yang ditetapkan dalam fikih muamalah. Oke, selanjutnya saya Ranti akan membacakan pencatatan akuntansi untuk Ibu Sari. Yang pertama, saat akad istisna disepakati, yaitu tidak ada jurnal. Lalu yang kedua, saat membayar uang muka, di debit terdapat akun uang muka istisna sebesar 100 juta dan di kredit terdapat akun kas sebesar 100 juta. Lalu yang ketiga, saat pembayaran cicilan per bulan mulai dari bulan Januari hingga November, yaitu terdapat akun di debit yaitu aset istisna dalam penyelesaian sebesar 33.333.333 rupiah. Lalu di kredit terdapat akun kas sebesar 33.333.333 rupiah. Lalu yang keempat, saat unit diserah terimakan, terdapat akun aset istisna dalam penyelesaian di debit sebesar 33.333.333 rupiah dan di kredit terdapat akun kas sebesar 33.333.333 rupiah. Lalu di debit juga terdapat akun aset tetap apartemen sebesar 500 juta dan di kredit terdapat akun aset istisna dalam penyelesaian sebesar 400 juta dan terdapat juga di kredit akun uang muka pembelian sebesar 100 juta. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pencatatan akuntansi keuangan syariah dengan fokus pada akad istisna, yaitu akad jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan, di mana spesifikasi dan waktu penyerahan disepakati di awal. Kami akan membahas berupa pemesanan apartemen sistem inden, yang dimana konsumen tersebut ialah Ibu Sari dengan developer sebagai penjual yaitu PT Hunian Islami dengan unit fokusnya yaitu apartemen tipe studio 30 meter persegi dengan harga unit 500 juta dengan skema pembayaran yaitu uang muka 100 juta lalu cicilan sebesar 33.333.333 rupiah selama 12 bulan. Dengan hal ini serah terima unit yaitu setelah 12 bulan pembangunan selesai. Berikut tahapan pencatatan akuntansi menurut akad istisna dari sisi penjual yaitu developer. Pertama, saat akad disepakati, pada tahap ini belum ada transaksi keuangan maupun penyerahan unit, sehingga tidak ada jurnal yang dicatat. Kedua, yaitu mengenai saat menerima uang muka. Ketika Ibu Sari membayar uang muka sebesar 100 juta, developer menerima kas, tetapi belum bisa mengakui pendapatan karena unit belum diserahkan. Maka uang tersebut dicatat sebagai liabilitas, yaitu pendapatan diterima di muka dari akad istisna.
Untuk jurnalnya yaitu kas di debit karena bertambah 100 juta masuk, pendapatan diterima di muka atau uang muka istisna penerimaan cicilan ya, karena menjadi kewajiban untuk menyerahkan unit di kemudian hari, maka di kredit yaitu sebesar 100 juta. Ketiga yaitu mengenai penjelasan saat menerima cicilan bulanan. Selama 11 bulan, Ibu Sari mencicil sebesar Rp33.333.333 per bulan. Posisi ini sama seperti uang muka, yaitu developer menerima kas, tapi belum menyerahkan unit, jadi belum bisa mengakui pendapatan. Untuk itu, maka setiap bulannya penjurnalannya yaitu kas di debit karena developer menerima uang tunai. Sedangkan pendapatan diterima di muka istisna itu di kredit karena kewajiban bertambah. Penting dicatat bahwa seluruh penerimaan ini belum mempengaruhi laba rugi karena belum ada pengakuan pendapatan sampai unit diserah terimakan. Untuk penjelasan keempat, yaitu saat unit diserahkan, yaitu bulan ke-12, di mana di bulan ke-12 ini apartemen selesai dibangun dan diserahkan kepada Ibu Sari. Pada titik inilah developer sudah memenuhi kewajibannya, sehingga total penerimaan yaitu sebesar 500 juta yang sebelumnya dicatat sebagai liabilitas bisa diakui sebagai pendapatan. Untuk jurnalnya adalah pendapatan diterima di muka istisna itu di debit sebesar 500 juta untuk menutup kewajiban. Sedangkan pendapatan istisna di kredit sebagai bentuk pengakuan pendapatan pada laporan laba rugi. Untuk itu, dalam akad istisna, prinsip utama pencatatan adalah pendapatan hanya boleh diakui saat barang atau unit telah diserah terimakan. Meskipun pembayaran diterima sebelumnya, hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian atau prudence dan tidak boleh ada unsur gharar, ketidakjelasan dalam pencatatan keuangan syariah. Pencatatan keuangan dari sisi penjual yaitu PT Union Islami sebagai developer. Kesimpulan itu adalah dari akad istisna merupakan akad jual beli berbasis pesanan yang sesuai dengan pemesanan apartemen inden. Dalam kasus ini, Ibu Sari sebagai pembeli dari PT Hunian Islami sebagai penjual menyepakati seharga dan jangka waktu pembangunan. Pembayaran dilakukan melalui uang muka dan cicilan selama pembangunan. Dalam pencatatan akuntansi syariah, penjualan mengakui pendapatan saat unit diserahkan dan diterimakan, sementara pembeli mencatat aset-aset yang menerima dan properti. Akad ini mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.